Anda menyaksikan Newsar Nasional, powered by Sipbos. Halo pemirsa, apa kabar? Newsar Nasional kembali hadir. Sejumlah berita penting dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Bersama saya Ninik Setio dan saya Evi Kusuma Dewi. Berikut cuplikannya. Mengharukan Chandra Salim, seorang nelayan langsung sujud syukur saat Basarnas Tarakan berhasil menemukannya setelah 2 hari dinyatakan hilang. Isak tangis pecah keluarga korban saat jenazah Lupi Ardiansa, seorang bocah berusia 10 tahun ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Stroke di tengah laut, seorang ABK MV Iledere berhasil dievakuasi oleh Basarnas Medan. Beginilah proses evakuasi yang dilakukan Basarnas Cilacap terhadap Nur Rofik, korban yang tenggelam di Sungai Pemali, Brebes. Orang pemuda dilaporkan hilang setelah perahu yang ditumpanginya tersambar petir. Inilah berita yang telah kami siapkan. Mengharukan Chandra Salim, seorang nelayan langsung sujud syukur saat Basarnas Tarakan berhasil menemukannya setelah 2 hari dinyatakan hilang. Korban ditemukan sebelah timur Pulau Bunyu bersama speedboat yang bermuatan 500 kilo ikan dalam kondisi kehabisan bahan bakar. Pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah, Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan atau Basarnas Tarakan mendapat informasi dari OSC, Scanner Commander atau Komandan Guru yang ada di lapangan, menginformasikan bahwa pada pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah, mereka berhasil menemukan target ataupun korban dalam keadaan selamat, di mana korban waktu ditemukan sementara dalam keadaan terapung-apung di perairan sebelah timur Pulau Bunyu. Dari LKP Duga itu kurang lebih sekitar 40 nautical mile arah timur laut dari LKP Duga. Jadi korbannya ditemukan sudah sangat jauh berada di tengah lautan. Korban langsung dievakuasi ke Tarakan dengan menggunakan digital patrol boat. Sedangkan speedboatnya dia tidak mengalami, setelah dilakukan pengecekan tidak ada mengalami suatu trouble, hanya kehabisan bahan bakar, sehingga kami dari Basarnas mensuplai BBM sehingga speednya diarahkan juga menuju Tarakan dengan 2 orang personil dari kami. Selanjutnya pada pukul 15.30 RIP yang membawa korban itu berhasil sandar di Pelabuhan Terkayu dan keadaan selamat. Selanjutnya korban langsung dievakuasi ke pihak keluarganya untuk diserahkan untuk penanganan lebih lanjut. Sehingga pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk dilaksanakan penutupan. Kepala Basarnas Tarakan Amiruddin mengatakan korban hilang setelah mengambil hasil panen ikan di Pulau Selayu. Selama 2 hari korban terombang-ambing, korban hanya mengkonsumsi air laut. Korban ditemukan selamat dan dievakuasi ke Tarakan. Ninik Setio mewartakan. Isak tangis pecah keluarga korban saat jenazah Lupi Ardiansa, seorang bocah berusia 10 tahun ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Diketahui korban tenggelam saat mandi bersama rekannya di Sungai Salu Jambu, Kabupaten Luwu. Korban diduga terpeleset dan jatuh terbawa arus sungai. Hari ini kami terima laporan dari Korpos Pos Unit Siaga Palopo bahwa satu orang anak tenggelam di Sungai Jambu, Luwu, Kabupaten Luwu, Palopo. Dan korban tersebut dilaporkan oleh pihak keluarga di Posar Palopo dan langsung melaksanakan pencarian di wilayah yang dimaksud di Sungai Jambu, Luwu, Palopo. Hari Senin tanggal 3 Mei 2021, alhamdulillah kami tim gabungan, tim SAR gabungan Basarnas, alhamdulillah berhasil menemukan korban pada hari ini pukul 9.20 dalam kondisi meninggal dunia. Posisi ditemukan telungkup terjepit di bawah pohon di pinggir sungai. Jarak penemuan dari lokasi awal? Untuk jarak ditemukannya korban dari lokasi kejadian sekitar 3-5 kilo.
Ada kendala saat pencarian? Pada saat kendala, alhamdulillah pada hari ini arusnya tenang, cuma air sungai yang keruh, jadi menyusahkan untuk mengetahui objek-objek dalam air. Melalui Humas Pos Pencarian dan Pertolongan Palopo, Usman Alwi Ansar menyebutkan bahwa korban ditemukan oleh unsur SAR gabungan setelah 2 hari dilakukan pencarian. Nining Setio mewartakan. Struk di tengah laut, seorang ABK MV Iledere berhasil dievakuasi oleh Basarnas Medan. Kapal berbendera Perancis tersebut diketahui sedang melakukan pengerjaan pemasangan kabel laut di sepanjang Selat Malaka. Selamat siang, pada pukul 12.30 kita terima info dari owner kapal Iledere berbendera Perancis bahwa ada salah satu kru ABK kapal yang mengalami gejala stroke. Jadi tentu kami dari Basarnas Medan melakukan penyelidikan. Adapun nama korban yaitu Gerardo Puente Balance, umur 50 tahun, keluarga negaraan Filipina, jabatan Twitter. Adapun kronologis kapal ini bergerak dari Selat Malaka wilayah Indonesia dari perairan Pulau Saribut menuju wilayah terluar Aceh untuk menanam kabel bawah laut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Jam sekitar pukul 16.00 kita merapat ke kapal jam sekitar pukul 16.00 kita merapat ke kapal tersebut dan kita langsung evakuasi, dan pada pukul 16.30 kapal bergerak dari LKP ke menuju Lawan. Hambatannya apa, Pak? Hambatannya tidak ada, mudah-mudahan aman. Terima kasih, Pak Jul. Oke, good. Melalui kasih operasi dan siaga Zul Indra, korban berkebangsaan Filipina tersebut mendadak sakit di atas kapal. Korban langsung dievakuasi menggunakan KN SAR 01 milik Basarnas Medan dan dibawa ke Pelabuhan Belawan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Medan. Nining Setio mewartakan. Beginilah proses evakuasi yang dilakukan Basarnas Cilacap terhadap Nur Rofik, korban yang tenggelam di Sungai Pemali, Brebes. Korban diketahui adalah warga Pasar Batang, Wanasari, Brebes. Korban diduga tenggelam saat sedang menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu. Oke, Mas Amin, untuk perkembangan sampai malam hari ini untuk operasi SAR. Ya, alhamdulillah untuk SAR MOB 1 orang terjatuh dari kapal atas nama Nur Rofik, umur 40 tahun, di Kabupaten Brebes di Sungai Pemali, telah berhasil diketemukan oleh tim SAR gabungan kurang lebih 1 km ke arah hilir dalam keadaan meninggal dunia, dan selanjutnya korban dibawa ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga. Dan terima kasih untuk tim SAR gabungan dan stakeholder instansi terkait yang selalu mendukung untuk giat pencarian korban di Kabupaten Brebes. Melalui Kepala Basarnas Cilacap Inyoman Sidakarya, korban tiba-tiba mengalami epilepsi hingga jatuh ke sungai. Korban ditemukan pada dini hari 1 km tak jauh dari pinggir sungai dan langsung dievakuasi bersama unsur SAR gabungan untuk dibawa ke RSUD Brebes. Nining Setio mewartakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, apabila Anda mengalami atau mengetahui tentang terjadinya kecelakaan pesawat udara atau kapal, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana alam, kondisi membahayakan manusia, pastikan Anda melaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan terdekat di kota Anda atau menghubungi call center kami di 115. Informasi ini dipersembahkan oleh SIPOS.
Seorang pemuda dilaporkan hilang setelah perahu yang ditumpanginya tersambar petir. Korban diketahui Jeffrey diduga terjatuh dan tenggelam saat sedang menjaring ikan di Sungai Waikanan, Negeri Besar, Lampung. Melalui laporan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi, tim Basarnas Lampung langsung menuju lokasi kejadian. Selamat malam, izin komandan melaporkan korban tenggelam di aliran sungai Negeri Waikanan telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 20.35 dan radius 60 meter dari lokasi kejadian. Korban atas nama Jeffrey telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju rumah duka. Demikian yang dapat dilaporkan. Terima kasih. Melalui Koordinator Unit Siaga SAR Tulang Bawang Santosa, pencarian dilakukan bersama unsur SAR gabungan sejauh 2 km dari titik awal kejadian. Korban ditemukan 60 meter ke arah hilir dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Nining Setio mewartakan. Basarnas Palembang berhasil menemukan jenazah Fakri, seorang remaja 14 tahun yang tenggelam saat mandi di Sungai Kelingi. Korban ditemukan unsur SAR gabungan 3 km dari lokasi kejadian dan langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Sobirin. Ya, baik, terima kasih. Dapat kami informasikan bahwa kantor SAR Palembang terima informasi dari Bapak Apriyatna, yaitu Babinsa Kota Lubuk Linggau. Ada satu orang anak atas nama Fakri, usia 14 tahun, saat sedang mandi mengalami tenggelam, terseret arus dan dinyatakan hilang. Sehingga dari informasi tersebut 15 menit dari 13.40 melalui unit siaga rescue yang ada di Musirawas, kita sudah terjunkan tim dan sudah melakukan aksi pencarian. Alhamdulillah hari ini sekitar pukul 9.15 adik kita ini, anak kita ini atas nama Fakri kita temukan oleh tim SAR gabungan kurang lebih 1,5 km dari lokasi awal kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Untuk itu dengan telah ditemukannya korban sudah kita evakuasi, kita serahkan ke pihak keluarga, maka unsur SAR gabungan yang melaksanakan pelaksanaan pencarian kita kembalikan ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Kami segenap yang mewakili unsur SAR gabungan, baik itu dari Basarnas, TNI Polri, masyarakat, pihak keluarga pun yang ikut membantu mencari, ikut bela sungkawa. Mudah-mudahan adik kita ini, anak kita ini ditempatkan di sisi yang paling mulia. Harapan kami ke depan untuk para orang tua agar selalu menjaga kondisi bermain anak-anak yang memang sangat riskan apabila bermain di Hari Marantika selaku Kepala Basarnas Palembang menyebutkan diketahui korban adalah warga Mangga Besar Lintas Kenangan Lubuk Linggau Utara. Seusai dilakukan visum, korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Nining Setio mewartakan. 2 hari berlangsung, akhirnya Basarnas Medan berhasil mengevakuasi jenazah Fuja Sugito, seorang awak kapal yang hilang di perairan PT Inalum dalam kondisi mengalami luka bakar. Melalui Dansru Manulang mengatakan korban ditemukan Namil dari Pelabuhan Tiram. Selamat pagi Bapak Pimpinan, mohon izin melaporkan perkembangan pencarian korban nelayan jatuh di perairan Batubara di hari kedua ini telah membuahkan hasil, di mana korban atas nama Fuja Sugito umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, telah ditemukan oleh tim SAR gabungan di sekitar perairan Batubara pada titik koordinat 099 derajat 18 menit 800 detik is, 03 derajat 34 menit 300 detik knot pada pukul 07.30 sejauh 6 mil dari Pelabuhan Tiram. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Demikian sebagai laporan kami, Pak. Selamat pagi. Korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah melompat dari kapal yang ditumpanginya karena panik terkena api saat sedang memasak. Korban merupakan warga Dusun Pengajian Desa Lalang, Medan Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, diduga tenggelam karena tidak bisa berenang. Nining Setio mewartakan.
Basarnas Padang langsung bergegas menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan adanya orang tenggelam di Sungai Batang Partupangan, Jorong 6, Koto Utara, Pasaman Barat. Korban diketahui bernama Armedi Putra, warga Pasaman Barat, hanyut terseret arus saat menyeberangi sungai. Baik, terima kasih. Kaitan dengan operasi SAR yang dilaksanakan di Pasaman Barat, bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia. Satu orang hanyut yang diseret arus sungai dikenali. Kronologisnya pada pukul 17.00 korban ini menyeberangi sungai dengan motornya, kemudian tiba-tiba air bah datang dari hulu dan menyeretnya dengan motornya. Kemudian masyarakat dan masyarakat dapat satu, namun tidak pada pukul 8.15 pagi tadi korban ditemukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri dan BPBD setempat. Kemudian dievakuasi ke rumah duka. Dapat disampaikan bahwa agar tetap berhati-hati dan melihat cuaca yang akan terjadi, ya, sehingga pada saat kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Asnedi selaku Kepala Basarnas Padang menyebutkan korban ditemukan setelah 2 hari dalam keadaan meninggal dunia 3 km dari lokasi hanyut dan langsung dievakuasi ke pihak keluarga. Ninik Setio mewartakan. Tahukah Anda menyalahgunakan alat komunikasi atau alat pemancar sinyal mara bahaya secara sengaja? Sesuai ketentuan pidana pasal 83 bab 14 akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, jika Anda memiliki perangkat seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, pastikan Anda telah meregistrasikannya ke link yang berada di bawah ini, atau Anda telah mendaftarkannya ke kantor pencarian dan pertolongan terdekat di kota Anda. Informasi ini dipersembahkan oleh SIBOS. Korban atas nama M. Nuramin Syukur, pria 80 tahun, warga desa Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir yang tenggelam pada Rabu 4 Mei lalu. Akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan korban pada Rabu 5 Mei pukul 15.25 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan tak jauh dari lokasi korban dinyatakan tenggelam. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palembang melalui Danru yang berada di lapangan melaporkan. Terkait penemuan korban tenggelam di Ogan Ilir? Baik, untuk penemuan korban di Ogan Ilir itu ditemukan pukul 15.25 dalam keadaan meninggal dunia dan kondisinya terapung. Seperti itu. Baik, untuk kendala di lapangan seperti apa, Komandan? Baik, untuk kendala di lapangan kita menghadapi arus yang deras, kemudian debit air yang tinggi dan keruhnya air. Jadi itu agak sedikit menyulitkan tim kita dalam melakukan pencarian. Seperti itu. Korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilaksanakan proses pemakaman. Dengan ditemukannya korban, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing penutupan operasi SAR. Operasi SAR diusulkan ditutup, selanjutnya seluruh unsur SAR dikembalikan ke satuan masing-masing dilanjutkan dengan kesiapsiagaan. Evi Kusumadewi mewartakan. Beginilah proses evakuasi terhadap Nazwar, bocah 4 tahun yang tenggelam di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Korban dilaporkan tenggelam saat terpeleset dan terjatuh dari keramba jaring apung. Diketahui korban sedang bermain sendiri, naas korban tak sempat tertolong orang tuanya.
Selamat pagi. Unsur SAR pada pagi hari ini operasi SAR hari keempat terhadap satu orang tenggelam di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Pada jam 8.15 korban berhasil ditemukan dan 08.57 korban terevakuasi diserahkan ke keluarga korban. Atas nama Najwar bin Rudi, umur 4 tahun, alamat Kampung Tegal, Citalanggeng, Karawang. Unsur SAR turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang mengalami musibah. Terima kasih. Melalui Supriyono selaku Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Bandung menyebutkan bahwa korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa 5 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Korban langsung diserahkan ke pihak keluarga yang berlokasi di Desa Cianting, Sukatani, Purwakarta. Ninik Setio mewartakan. Diduga bunuh diri, seorang pria nekat lompat di Jembatan 5 Guro 2 Karawang. Melalui Komandan Tim Basarnas Bandung, Idam Salasa menyebutkan identitas korban diketahui bernama Wahyu Gumilar, warga Desa Tegal Sawah, Karawang Timur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami laporkan dari tim operasi SAR KMM, satu orang tenggelam di KW 5 saluran irigasi Karawang. Alhamdulillah korban berhasil ditemukan pukul 09.00 tim SAR gabungan. Kemudian pukul 09.45 berhasil dievakuasi melalui ambulan Inafis, dan kemudian dibawa korban selanjutnya dibawa ke RSUD Karawang untuk diidentifikasi. Karena saat ini identitas korban belum ditemukan. Terima kasih untuk tim SAR gabungan yang telah membantu dalam pelaksanaan operasi SAR kali ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban ditemukan oleh unsur SAR gabungan di Kampung Tanggul Jaya, Desa Nanjung Mekar, Karawang Barat. 5 km dari lokasi kejadian awal. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi ke RSUD Karawang. Ninik Setio mewartakan. Beginilah detik-detik mengharukan saat Basarnas Surabaya menemukan jenazah seorang nenek berusia 81 tahun yang ditemukan di kawasan hutan perhutani Desa Wangi, Jatirogo, Tuban. Korban dilaporkan hilang setelah selesai beraktivitas di sawah sejak 29 April lalu. Jam 24.00 ada laporan dari beberapa orang pencari babi hutan yang sempat melihat ada jenazah di kawasan perhutani. Setelah itu langsung ditindaklanjuti oleh tim SAR gabungan, kemudian dibantu kepolisian dan keluarga untuk mengecek jenazah tersebut, dan akhirnya dipastikan bahwasanya jenazah tersebut adalah korban yang kita cari. Tepat pada pukul 01.30 korban berhasil dievakuasi dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Tugas kemanusiaan ini selalu dilancarkan dan mendapatkan ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Lebih lanjut, Hari Adi Purnomo selaku Kepala Basarnas Surabaya menyebutkan korban diketahui bernama Marsi, warga Desa Wangi, Jatirogo, Tuban. Korban ditemukan setelah 7 hari pencarian dan langsung dievakuasi ke RSUD Ali Mansur, Jatirogo. Ninik Setio mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tak lupa kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi mobilisasi untuk bekerja sama memutus mata rantai COVID-19. Akhirnya saya Ninik Setio dan saya Evi Kusuma Dewi serta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
Solihin, seorang nelayan hilang saat memancing di perairan pantai desa Bawe, Donggala, Palu. Diketahui korban menggunakan sampan saat beraktivitas di 300 meter arah barat dari bibir pantai. Berdasarkan laporan, warga hanya menemukan sampan yang digunakan korban terapung-apung tanpa awak 2 Mei lalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita terima berita pada pukul 14.00 kita terima berita dari warga setempat bahwa telah terjadi kecelakaan pelayaran di satu orang hilang nelayan di desa Buah, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, bahwa nelayan atas nama Solihin kemarin tanggal 2 pada pukul 17.00 berangkat untuk melaksanakan pencarian ikan memancing di laut dengan menggunakan perahu sampan. Namun pada pukul 17.30 perahu korban ditemukan oleh nelayan setempat yang melintas yang ingin kembali ke desa tersebut. Namun melihat kapal sampan si Pak Solihin ini hilang, ditemukan dan awaknya Pak Solihin tidak ada di tempat. Maka dari itu kami dari Basarnas memberangkatkan 5 orang dari personil tim rescue yang standby saat ini kita standbykan, dan saat ini pukul 14.20 tadi berangkat menuju ke lokasi. Mudah-mudahan etanya kita rencanakan 18.30 tiba di lokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andreas Hendrik Johannes selaku Kepala Basarnas Palu menjelaskan, hingga saat ini timnya bersama unsur SAR gabungan masih melakukan pencarian sejak 3 Mei lalu. Ninik Setio mewartakan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya menginformasikan bahwa tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Berantas Blitar atas nama Irfan, laki-laki 20 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan kurang lebih 4 km dari lokasi terpelesetnya korban. Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Blitar untuk melaksanakan visum. Di daerah Blitar, di Sungai Berantas, satu korban hanyut jam 11:15 ditemukan oleh tim SAR gabungan dan dievakuasi menuju Rumah Sakit Blitar. Kepada seluruh unsur yang terlibat diucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan dikembalikan ke kesatuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Semoga sehat selalu. Afiknam Jagat Samagram. Evi Kusuma Dewi mewartakan. Anda telah menyaksikan News SAR Nasional, powered by Sip Boss.